Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Suro Bajol. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman misteri yang dialami oleh Genta, di mana dia melihat seorang pemuda yang tersesat di Pantai Greweng. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Libur panjang adalah momen yang selalu ditunggu oleh setiap orang. Begitupun dengan Genta. Jauh-jauh hari sebelumnya dia sudah merencanakan untuk mengisi liburan bersama sahabatnya. Baginya pantai selalu menjadi destinasi favorit untuk dia datangi. Dan liburan kali ini mereka memutuskan untuk berkemah di Pantai Greweng Gunung Kidul yang terkenal akan keasriannya. Pantai itu dipilih karena keberadaannya yang belum banyak diketahui oleh orang. Selain liburan, Genta juga memiliki misi lain dalam kunjungannya kali ini. Dia berencana akan mengambil pasir laut dan batu karang di Pantai Greweng untuk mempercantik kolam ikannya. Setelah persiapan dirasa sudah beres semua, dia kemudian meluncur menghampiri teman-temannya yang ternyata sudah menantinya. "Si Raja Ngaret baru datang nih," kata Rasma dengan nada agak kesal. "Sorry bro, tadi aku harus ngasih makan ikan dulu," timpal Genta sambil tersenyum. "Banyak alasan lu. Ayo berangkat," sambung Araujo. Perjalanan mereka menuju ke lokasi tidak hanya ditempuh menggunakan kendaraan bermotor saja. Letak pantai yang cukup tersembunyi membuat mereka harus menyambung perjalanan dengan berjalan kaki. Sebelum masuk ke pintu retribusi, mereka sebelumnya menitipkan kendaraannya terlebih dahulu di rumah warga. Dan begitu sampai pintu masuk, petugas memberikan wejangan aturan memasuki Pantai Greweng. Salah satunya adalah tidak boleh mengambil pasir. Mendengar wejangan tersebut, Genta menjadi takut dan mengurungkan niatnya untuk mengambil karang dan pasir pantai. "Man, kamu percaya nggak dengan aturan tadi?" tanya Genta. "Ah, ya enggak lah, itu kan cuma mitos," timpal Rasman sambil melanjutkan langkahnya. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya ke lokasi perkemahan. Genta memang terkenal sebagai anak yang penakut. Wajar saja nasihat petugas tadi dia pikirkan di sepanjang perjalanan menuju ke pantai. Jarak pintu retribusi menuju ke pantai harus ditempuh kurang lebih 30 menit dengan berjalan kaki. Dan sesampainya di Pantai Greweng, mereka disuguhi pemandangan yang luar biasa. Tak henti-hentinya Genta memandang setiap sudut pantai tersebut. Namun tiba-tiba fokusnya terganggu ketika dia melihat pembatas tali menuju gua yang diceritakan petugas tadi. Pikirannya pun mulai terusik dan melayang jauh kemana-mana. Tetapi segera dia buang jauh-jauh. Setelah mendirikan tenda, Genta pergi sendirian meninggalkan teman-temannya menuju ke bibir pantai. Di sebelah timur dia melihat sekelompok anak muda sedang berkemas meninggalkan pantai. Dan di antara rombongan itu ada seseorang yang mencuri perhatiannya. Di situ ada anak muda seumuran dengannya dan dia membawa sebuah pancing. Sekilas terlihat biasa saja, tapi yang membuat Genta terkejut adalah hasil tangkapan dari pemuda itu, guys. Seekor kepiting berukuran tanggung sedang dimasukkan ke dalam plastik. Pemuda itu juga memasukkan pasir pantai ke dalam sebuah wadah. Kok dia berani ya nangkap kepiting dan ngambil pasir? Padahal kan aturannya nggak boleh, pikirnya. Setelah melihat kejadian itu, Genta langsung menuju ke tempat perkemahannya. Di sana dia tidak menemukan teman-temannya. Tetapi dia tahu kemana perginya teman-temannya itu, guys. Sudah pasti mereka pergi memancing ke Bukit Karang. Hari mulai sore. Akan tetapi teman-temannya ini belum juga kembali.
Genta pun mulai gelisah. Lalu dia memutuskan untuk menyusul teman-temannya ke Bukit Karang. Baru berjalan beberapa meter, Genta dikejutkan dengan sesosok anak muda yang tadi membawa kepiting. Pemuda itu terlihat kebingungan, seperti sedang mencari sesuatu. Sepengetahuanku tadi, anak itu sudah pulang bersama rombongannya. Kenapa dia kembali lagi? Gumamnya lirih. Mas, lagi nyari apa ya? Tanya Genta ingin tahu, dan pemuda itu pun hanya menoleh tanpa menjawab sepatah kata pun. Tatapannya terlihat kosong. Melihat peristiwa itu, Genta pun langsung meninggalkan pemuda itu. Sesampainya di Bukit Karang, dia melihat Rasman, Arajuo, dan Arga sedang serius mengamati pancingnya. Teman gak ada akhlak kalian, pergi gak bilang-bilang, ucap Genta. Sorry bro, tadi pas kesini kamu lagi asyik ngelamun di pinggir pantai sih, jawab Arga. Genta pun akhirnya menceritakan mengenai kejadian yang dia alami. Namun cerita itu hanya dibalas dengan candaan oleh teman-temannya yang lain. Sebenarnya Rasman agak merinding dengan cerita Genta, tetapi dia tidak mau terlalu larut terbawa suasana. Tak lama kemudian, matahari mulai terbenam. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke lokasi perkemahan. Setelah menuruni perbukitan, Genta kembali dibuat kaget. Dia bertemu lagi dengan pemuda itu di tempat yang sama. Kemudian dia membisiki teman-temannya yang lain. Itu loh, orang aneh yang gue ceritakan tadi, ucap Genta pelan. Aneh apanya? Biasa aja gitu kok, jawab Araujo. Mungkin dia sedang patah hati, celetuk Rasman. Jawaban Rasman disambut tawa oleh teman-teman yang lainnya. Genta makin kesal dengan teman-temannya. Malam semakin larut. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Malam ini Pantai Greweng tidak seramai biasanya. Hanya ada 3 tenda yang terpasang di pantai tersebut. Di tenda itu tinggal Genta yang masih terjaga. Angin pantai yang memang tidak pernah bersahabat dengan para pengunjungnya. Hembusannya selalu kencang dan dinginnya selalu menusuk tulang belulang. Dari jarak sekitar 200 meter, terdengar sayup-sayup seseorang menyampaikan sebuah informasi. Maklumlah, angin pantai ketika malam hari sangat kencang, membuat suara dari luar tenda tidak terdengar begitu jelas. Sayup-sayup, petugas pantai menyampaikan informasi mengenai adanya seseorang yang belum kembali ke kelompoknya sejak siang tadi. Mendengar hal itu, Genta memutuskan untuk keluar tenda untuk melihat keadaan. Di bawah sinar rembulan, samar-samar dia melihat sesosok pemuda yang ditemuinya tadi siang, sedang berjalan melewati tendanya. Pemuda itu berjalan ke arah tali pembatas yang diceritakan oleh petugas tadi. Pemuda itu berjalan santai sambil bergumam. Seolah-olah seperti sedang bercerita, spontan bulu kuduknya merinding karena tidak ada seorang pun yang sedang berjalan dengannya. Kayaknya orang itu yang sedang dicari. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sih persis, gumamnya. Dengan cepat dia masuk tenda membangunkan teman-temannya. Kemudian Genta meminta teman-temannya untuk menemaninya menyampaikan informasi tersebut kepada petugas. Kemudian pencarian pun dilakukan ke dalam gua tersebut. Namun pencarian malam itu nihil. Lalu pencarian dilanjutkan keesokan harinya. Dan akhirnya perjuangan petugas membuahkan hasil. Pemuda itu ditemukan sedang bermain kepiting di jalan setapak menuju pantai, tepatnya di bawah pepohonan. Padahal malamnya pencarian sudah dilakukan di tempat itu juga. Dan ketika ditanya, pemuda itu hanya menjawab dengan bahasa yang ngelantur. Petugas sudah mengira pemuda itu pasti melanggar aturan memasuki Pantai Greweng. Di tasnya ditemukan pasir dan kepiting. Dan konon katanya,
rimbunan pepohonan itu menjadi tempat pasar gaib para penunggu Pantai Greweng, sehingga wisatawan yang melanggar aturan tersebut akan tersesat di sekitar pantai tersebut. Sehingga wisatawan yang melanggar aturan akan tersesat di sekitar pantai tersebut. Demikianlah kisah seorang pemuda yang melanggar aturan di Pantai Greweng dan dia tersesat di dalam pasar gaib di Pantai Greweng. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.